Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan puji syukur kita panjatkan. Dalam kesempatan ini kita melanjutkan proyek pemrograman Python yang pasti. Dalam proyek ini kita akan membahas tentang program percabangan yang intinya andai kata iya maka dilaksanakan, jika tidak maka tidak dilaksanakan. Jika Bapak Ibu tahu mungkin tentang machine learning yang disebut dengan klasifikasi, ada namanya metode decision tree, jadi pohon keputusan. Jika A maka A, jika tidak akan kembali lagi yang pertama, akan muncul lagi ya tidak, ya tidak. Jadi intinya kondisi perintah akan memprotes A. Jika tidak akan kembali ke B. Jadi seperti itu. Jadi nanti ketika membuat suatu keputusan atau memberikan perintah, maka kan seperti apa, dan seperti apa. Contoh, andai kata kita ke Bandung, maka kemana? Jika tidak jadi ke Bandung, maka kemana? Seperti itu. Jadi intinya premisnya jika atau maka. Jadi contoh ya, jika siswa itu lebih dari 90, maka dapat A. Jika nilai lebih dari 80, dapat B. Jika nilai C itu lebih dari 40. Jadi seperti itu. Oke, sebagai contoh, kita akan membuat project dengan percabangan yang pertama menggunakan if. Kita buka dulu seperti biasa, run. Kita gunakan Jupyter Notebook ya. Kemudian seperti biasa Jupyter Notebook. Jadi yang pertama project percabangan dengan if. Oke, di sini. Oke, kita buat yang baru. New Python 3. Kemudian di sini saya buat percabangan. Oh, sudah ada ya. Jadi percabangan ini saja Python. Karena kebetulan sudah ada. Oke, yang pertama kita menggunakan if. Ini yang pertama if ya. Jadi kita gunakan percabangan if. Nah, percabangan if ini kita sebagai contoh ya di sini. Contoh variabelnya banyak. Kemudian integer, di sininya input, di sininya umpamanya pesan barang. Oke, kemudian di sininya harga. Kemudian yang kita kopas saja ya, kita kopas. Nah, di sininya harga barang. Kemudian di sini jumlah sama dengan banyak ditambah dikali harga ya. Nah, di sini ada diskon sama dengan 0, diskonnya 0. Nah, di sini jika atau if jumlah lebih dari, sebagai contoh 1 juta. Oke, ada 3 ya, oke. 1 juta, maka ini makan ya, ini maka diskon, kok nggak warna merah ya? Itu dia merah. Pantesan kok nggak merah. Diskon sama dengan jumlah, kalau di atas 1 juta maka dapat diskon. Kalau tidak di bawah 1 juta maka tidak diskon. Makanya ini, jika jumlahnya di atas 1 juta maka mendapatkan diskon, yaitu jumlah dikali 0,1 atau 10%. Nah, kemudian di sininya bayar sama dengan jumlah dikurangi diskon. Oke. Printnya di sini bayar. Nah, di sini kita tambahkan di situnya bayar sama dengan RP. Nah, terusnya di sininya bayar. Oke, ini tulisannya. Jadi saya balik kembali ini lagi ya, saya jelaskan lagi. Ini variabel banyak, integer,
Tipe datanya ini input, menginput data pesan barangnya berapa, gitu kan. Harga variabelnya ini tipe datanya, ini inputnya, ini harga barangnya, menampilkan harga barang. Nah, jumlah itu banyak dikali harga. Nah, diskon 0% ini jika di bawah dari yang ditentukan. Namun, jika jumlahnya di atas 1 juta, maka mendapatkan 10%. Jadi, diskon sama dengan jumlah dikali 10%, 0,1. Bayar sama dengan jumlah dikurangi diskon. Nah, paling tampilkan bayar, tulisannya aja sih. Nanti tampilannya datanya di sini nih, yang bayar ini di sini ya. Oke, kita coba di sini testing. Nah, pesan barangnya 3 umpamanya. Baru di enter harganya, barangnya 400.000. Oke. Jadi bayarnya 1.080.000. Gitu. Jadi memang dapat diskon karena memang harganya itu di atas 1 juta. 1 juta kan? Oke, gitu. Jadi silakan dikalkulasikan jika ada kesalahan. Intinya jika barangnya itu di atas 1 juta, jika jumlahnya totalnya itu di atas 1 juta, mendapatkan diskon 10%. Jika di bawahnya, maka tidak. Gitu kan? Ini sebagai contoh lagi, kita coba lagi ya. Kita coba di sininya testing umpamanya ini 3, harganya 100.000. Nah, berarti tidak ada kan, karena kan di bawah gitu kan. Oke, jika percabangannya itu menggunakan if. Jadi if-nya cuma 1 nih. Oke, yang kedua, if-nya itu atau percabangannya itu lebih dari 1, jadi bercabang. If, jika gitu kan. Contohnya ini caranya, ini kita buatnya saja, kita copy saja. Percabangan if-nya ini percabangan, bercabang sih sebenarnya. Oke, ini kita buat di sini lama sama dengan integer, ini input. Terusnya lama menginap. Nah, di sininya saya kopas saja, copy. Oke, terusnya di sininya salah harga kamar. Oke, kemudian di sini jumlah sama dengan lama dikali harga. Nah, kemudian, itu ini kan bercabang. Jadi kalau bercabang itu intinya kalau lebih dari apa, maka dapat apa. Namun jika dapat apa, maka apa. Jadi bercabang if-nya itu lebih dari 1 ya. Dan jelas ini minimal lebih dari 1. Contohnya ini, jika jumlah lebih dari 300.000 umpamanya, nah, maka if harga lebih dari 50.000, 50.000, maka keterangannya dapat kartu diskon. Oke. Nah, ini adalah di sini nanti pakai else. Nah, di kopas saja. Kalau di bawah dari itu semua, dari yang ini nih, maka tidak dapat kartu. Tidak dapat kartu diskon. Nah, kemudian di sini else lagi. Nah, terusnya tambah lagi di sininya. Dan else lagi di sini. Nah, di sini else lagi. Jadi kalau di sini untuk yang ini, ngerti nggak? Nah, ditambah lagi kalau dari ini semua nggak dapat, tidak menggunakan karakter ini, perintah ini, maka langsung ke sini. Itu intinya.
Kemudian di sini setelah selesai, if lama lebih dari 3 hari, 3, kemudian bayar sama dengan jumlah dikurangi jumlah dikali 0,1. Anggap aja maaf, ini sebagai contoh dapat potongan 30%. Nah, else-nya bayar sama dengan jumlah. Oke. Terusnya di sininya print, baru kita printkan jumlah sama dengan RP. Sininya jumlah. Oke, ini langsung di copy saja, samakan aja. Terusnya di sini keterangan. Sininya keterangan. Sininya bayar akhir. Pokoknya bayar totalnya sih sebenarnya, bayar total. Nah, di sininya bayar. Nah, saya jelaskan lagi ya. Ya mohon maaf kalau memang kurang mengerti. Lama ini sudah tahu ya, lamanya berapa, harganya berapa. Umpamanya lamanya 2 hari gitu kan. Harga per kamarnya umpamanya 350.000 umpamanya per kamarnya. Nah, jumlahnya yaitu lama dikali harga. Nah, ini ada 2 nih, ada 2 di sini ya. Jika jumlahnya di atas 300.000 umpamanya, jumlahnya tuh ya, jumlah lamanya gitu kan, jumlah total ininya nih, maaf, jumlah ininya. Nah, kemudian dan harganya itu di atas 50.000, maka keterangannya dapat kartu diskon. Jika di bawah ini semua, maka tidak dapat diskon. Nah, kalau ini semua tidak terpenuhi, maka ada lagi nih else, tidak dapat kartu. Namun, jika lebih dari 3, lamanya 3 hari, maka bayar didapat dari jumlah dikurangi jumlah ini dikali 30%. Nah, ini kemudian selain itu bayar sama dengan jumlah. Maka menampilkanlah jumlah sama dengan berapa, keterangannya berapa, bayarnya. Sebagai contoh ya, oke. Sebagai contoh, langsung running. Nah, lamanya umpamanya 3 hari. Terusnya harga per kamarnya 375.000. Nah, terusnya jumlahnya 1.125.000. 1.125.000, maka mendapatkan kartu diskon. Bayar akhirnya, bayar totalnya selama 3 hari 1.125.000. Itu. Jadi if-nya itu bercabang, if dengan ini. Terus ada lagi di sini perintahnya. Nah, kemudian ada lagi if lagi di sini. Gitu. Ya mohon maaf, memang kalau memang kurang mengerti ya saya mohon maaf penjelasan saya. Namun lama-lama akan mengerti loh gitu kan, karena memang saya akui percabangan ini memang ya bagaimana kalau sampai banyak. Nah, itu masalah. Kalau sampai percabangannya jika maka jika bahkan waduh. Makanya andai kata ada superkomputer yang wah banget itu kan dalam membuat perintah-perintah itu, sebenarnya dia cabangnya itu banyak sekali gitu kan. Memang sudah ada sih dari peringkasannya, algoritma sudah ada gitu kan. Namun juga memang lumayan dalam membuat suatu sintaknya atau codingannya atau perintahnya yang memerlukan perintah yang ada. Oke, itu menggunakan if-nya bercabang. Sekarang kita menggunakan if else. Sebenarnya sudah ada di sini ya, tapi ya kita rubah yang gampangnya aja. Jadi jika maka apa? Contohnya. Ini saya yang ini aja kali ya. Nah, menggunakan yang ini saja. Nah, oke, yang ini saya copy.
Terusnya di sini saya pakai if. Nah, terus saya menggunakan else. Nah, kemudian di sininya jadi if kemudian else, jika maka, kan? Nah, di sini jika jumlah lebih dari 1 juta, kemudian diskon, mendapatkan diskon sama dengan jumlah dikali 10% ataupun 0,01. Nah, selain dari itu, maka dari itu semua, maksudnya jika di bawah itu semua, gitu kan, tidak mendapatkan diskon, maka diskonnya 0. Gitu, maka di sininya bayar sama dengan jumlah dikurangi diskon. Nah, di sini kemudian print, tampilkan bayar terusnya di sininya bayar. Jadi ya itu ada jikanya di sini. Kalau di atas 1 juta dapat 10%. Di luar dari itu maka 0%. Jadi mirip dengan ini mungkin. Tapi kalau ini kan jika aja, jadi hanya di sini aja. Tapi kalau ini kasih tahu langsung hanya 0%. Dikasih 0%. Kita coba di sini. Sintaknya line 5 jumlah. Oh, ini ada. Kenapa di sini ada jumlah nih? Kenapa di sini tidak menggunakan maka? Nah. Oke, kita coba lagi. Oke, pesan barangnya umpamanya banyak barangnya 5. Terus harga barangnya 1 juta. Nah, kemudian berarti dapat potongan 4.500.000, kira 10%. Tuh. Jadi dibayarnya hanya 1 juta ya. Ya, 4 juta. Ya, betul. Nah, tidak dapat potongan harga. Pesannya barang yang 5, harganya 1 juta, dapat potongan harga 10%. Karena memang di atas 1 juta. Oke. Kemudian kita yang berhubungan dengan elif. Jadi elif ini jadi di sininya percabangan dengan elif. Jadi elif ini hampir sama sih ya dengan ini. Jadi if-nya itu akan bertambah. Ini kan if-nya cuma 1, jadi if-nya akan nambah gitu. Oke. Nah, saya langsung copy saja di sini sampai di sini ya, sampai di sini. Nah. Oke, sini. Oke, langsung saja. Kemudian di sininya saya tambah diskon sama dengan jumlah dikali 0,3. 0,3. Nah, tambah lagi di sini ya if. Nah, jumlah, jadi if-nya itu lebih bercabang lagi gitu, tambah lagi if. Jadi masih satu dengan if di sininya gitu kan. Oke, terusnya jumlah 2 juta. Salah 200.000. Terusnya n jumlah kurang dari 300.000. Nah, terusnya maka diskonnya sama dengan jumlah 0,2. Nah, di sini tambah lagi else if-nya. Jadi if-nya itu bercabang banget gitu, banyak sekali gitu cabangnya. Nah, terusnya di sini lagi 200.000. Nah, di sini 0,1. Ini contoh. Terusnya else-nya. Nah, diskonnya sama dengan 0. Nah,
Terusnya if diskon lebih dari 0, maka keterangannya dapat diskon. Terusnya else, terusnya keterangannya sama dengan tidak dapat diskon. Kemudian bayar sama dengan jumlah dikurangi diskon. Di sini print bayar sama dengan bayar. Jadi kita copy saja. Di sininya keterangan. Jadi percabangan F, jadi di sini dicabangin lagi, gitu kan. Hanya di sini nanti setelah dari ini baru dipisah ataupun dicabangkan. Jadi if-nya itu if lagi gitu, ibarat kata sub penomoran nomor, sub penomoran, dari sub penomoran dipecah lagi gitu kan. Oke, sebagai contoh ya, kita coba nih testing. Oke, lama menghindar 3 hari. Terusnya harga kamarnya 100.000. Terusnya langsung keluar tuh, bayarnya 240.000 dapat diskon. Oke. Jadi sebenarnya sih ada lagi yang disebut dengan if else blok pernyataan, tapi itu sebenarnya hampir sama sih dengan if yang di atas ini, hampir sama juga. Jadi percabangan dengan if dengan else. Maaf, ada lagi yang disebut dengan hampir sama if else juga, tapi dia tambah lagi dengan blok pernyataan, dipernyatakan dari pernyataan ini, hampir sama sih sebenarnya. Jadi ada di dalam buku saya itu if else-nya itu ditambah lagi dengan if else pernyataan, tapi tidak terlalu ini sih ya, perbedaannya tidak terlalu signifikan, hampir sama dengan yang if else ini. Namun dari semua ini, dari percabangan if else dengan percabangan if itu yang banyak digunakan dalam penggunaan Python. Mungkin ya hampir semua dengan bahasa pemrograman yang lain. Jadi silakan saja di compare apapun di ATM, amati, tiru, modifikasi. Jika ada kelebihan kekurangan silakan saja. Namun ya memang hampir semua dalam penggunaan percabangannya seperti ini. Oke, itu aja. Terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangan. Jika nanti ada kesalahan dalam materi percabangan ini, silakan aja di kolom komentar. Nanti saya akan balas ataupun nanti kita sama-sama membahas jika memang itu kesalahan dari saya ataupun perbedaan yang saya berikan. Kalau mahasiswa saya datang aja ke lab. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi di proyek selanjutnya.